Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang koset, ya. Koset, suatu jenis kompleks dari suatu grup, disebut koset dari suatu subgrup dalam grupnya. Definisinya, misalkan H suatu subgrup dari G, dan A suatu elemen dari G. Maka, yang pertama, H dioperasikan dengan A. HA adalah HA, sedemikian hingga H elemen H disebut koset kanan dari H dalam G. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya ketika ada H dioperasikan, H kecil ini kan elemen dari H, elemen dari subgrup, dioperasikan dengan A itu elemen dari G, disebut dengan koset kanan. Jadi yang dilihat koset kanan itu dilihat dari A-nya ini. Nah, kalau yang satunya itu kebalikannya. AH adalah A dioperasikan dengan H, sedemikian hingga H elemen H disebut koset kiri dari H dalam G. Jadi A ini kan ada di sebelah kiri, dioperasikan dengan H, maka dia disebut dengan koset kiri. Nah, karena H suatu subgrup dari G, maka elemen identitas adalah elemen H. Sehingga HE adalah H dioperasikan dengan identitas sedemikian hingga H, elemen H itu hasilnya H. Nah, kalau ada suatu elemen dioperasikan dengan identitasnya, maka kan dia hasilnya dirinya sendiri. Ini dia dioperasikan di sebelah kanan. Begitu pula kalau dia dioperasikan di sebelah kiri, maka hasilnya juga H. Berarti H merupakan suatu koset kanan atau koset kiri dari H. Karena elemen identitas itu elemen H, maka, nah tadi kembali lagi, jika elemen identitas ini dioperasikan di sebelah kanan, maka dia elemen HA, yaitu A elemen HA. Dan sebaliknya, berarti AH maupun HA memuat sekurang-kurangnya satu elemen. Apa itu? Ya identitas itu tadi. Dengan kata lain, tidak ada koset kiri ataupun koset kanan yang merupakan himpunan kosong. Jadi nggak ada ya himpunan kosong. Apabila G suatu grup abelian, maka mudah dimengerti bahwa setiap koset kiri dari suatu subgrup merupakan koset kanan dari subgrup itu. Ini operasinya, nah ini kan memang dia tidak ada tandanya ya. Kalau memang tidak ada tandanya, ya kita bilangnya dioperasikan, gitu aja. Cukup bilang dioperasikan. Operasi kan bisa perkalian, penjumlahan, dan yang lainnya. Tapi kalau biasanya kalau dinyatakan suatu grup, berarti kan dia perkalian atau penjumlahan. Makanya tadi saya menyebutkan hanya dioperasikan. Nah, seperti itu. Nanti kita lanjut ke contohnya ya. Sekarang untuk contohnya. Contoh G adalah elemen dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau anggota dari G. Excuse me. Anggota dari G itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian modulo 7 adalah suatu grup. Dan H, subgrupnya, anggotanya 1 dan 6. Merupakan subgrup dari G. Koset kanan dari H dalam G adalah, perhatikan, kan yang dimintakan koset kanan ya.
Koset kanan berarti yang dioperasikan itu berada di sebelah kanan. H1, ini merupakan koset kanan. Kan operasinya apa? Perkalian. Berarti yang dikalikan itu adalah H, hanya kan subgrup ya. Anggotanya 1 dan 6. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. 6 dikali 1 hasilnya 6. H2 juga begitu. Dikali 2 hasilnya 2. 6 kali 2 modulo 7 hasilnya 5. H3 hasilnya 3 dan 4. H4 hasilnya 4 dan 3. H5 hasilnya 5 dan 2. H6 hasilnya 6 dan 1. Nah, kemudian perhatikan lagi. Ya, kan ketika H1 anggota hasilnya kan 1 dan 6. Berarti dia itu mempunyai anggota yang sama dengan apa? Dengan H kan? Dan juga mempunyai anggota yang sama dengan H6. Ya. Bagaimana dengan H2? H2 itu mempunyai anggota yang sama dengan H5. Berarti H2 sama dengan H5. Kalau H3, berarti sama dengan H4. Nah, jadi koset-koset kanan H dalam G adalah H, H2, H3. Maksudnya, kenapa kok yang disebutkan hanya H, H2, dan H3? Karena H itu sama dengan H1 kan? Sama dengan H6. H2 sama dengan H5. Kalau H3 sama dengan H4. Yang disebutkan itu hanya koset yang berbeda. Jadi tampak bahwa H, H2, dan H3 membentuk suatu grup partisi pada G. H irisan H2, H2 irisan H3 sama dengan G. Dan irisan setiap dua koset kanan itu adalah suatu himpunan kosong. Ya kan, tidak ada. Itu adalah contoh dari contoh dari ya koset kanan ya. Kok irisan gabungan ya. H gabungan dari H2, H gabungan dari H2, gabungan dari H3 itu sama dengan G. Irisan setiap dua koset itu adalah himpunan kosong. Maaf, salah deh. Itu adalah contoh dari koset kanan. Bagaimana dengan koset kiri? Untuk koset kiri, sama. Kalian bisa mencobanya. Bagaimana dengan koset kiri? Koset kiri berarti kan dari kiri ya. 1 H itu hasilnya kan sama ya. Tinggal dikalikan di sebelah kiri. Jadi 1 kali 1, 1 kali 6. Terlalu ke samping saya nulisnya. Jadi 1 kali 1 data. 1 H. Berarti 1 kali 1. 1 kali 6. Ya, kan berarti dia di sebelah kiri. Hasilnya itu ya tetap 1 sama 6, ya kan? 2H. Sama caranya. Nah, jadi hanya letaknya aja. Kalau koset kanan berarti ya A-nya itu di sebelah kanan. Kalau koset kiri ya A-nya itu di sebelah kiri. Seperti itu, hasilnya sama. Oke. Contoh berikutnya. Misalkan B adalah
grup bilangan bulat penjumlahan. Ya. B adalah grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Dan M adalah 4N, sedemikian hingga N elemen B. 4N itu maksudnya kelipatan dari ini ya, 4 ya. Nah, subgrupnya itu kelipatan dari 4. Itu kan anggotanya bisa dimulai dari, tak ingat kan nggak tahu, negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk mencari koset kanannya? Untuk mencari koset kanan, ya sama seperti yang tadi. Kan anggota dari bilangan bulat itu kan banyak sekali ya. Jadi kita mulai dari 0. Pertama, M ditambah 0, berarti kan 4N ditambah 0. Nah, hasilnya, kalau kita lihat yang dari sini, yang dari anggota-anggota yang dicontohkan ini kan negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8 kan. Kalau ditambah 0, hasilnya kan dia tetap ya, dirinya sendiri ya M ditambah 4, ya M tambah 8, dan seterusnya. Kalau sekarang ditambah 1, berarti ya ini tadi, negatif 7. Negatif 7 itu dapatnya dari negatif 8 ditambah 1. Kan 7 kan? Kalau ini negatif 3 itu dapatnya dari ya negatif 4 ditambah 1 dan seterusnya. Kalau dilanjutkan ya, itu kan sama aja seperti M ditambah negatif 3. Di mana M itu tadi adalah 4N, ya kan? 4N plus 1. Ini M-nya itu 4N plus 1 kan yang di sini. Nih. Benar kan? Misalkan N-nya kita masukkan 1 gitu kan, berarti 4 ditambah 1 negatif 3. Berarti kan hasilnya 2. 2 kan kelipatan dari 4N kan? Nah, kayak ini 2 juga. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti akan didapatkan hasil yang sama kalau diulang-ulang lagi. Ini contohnya dia berhenti sampai M plus 3. Ketika M plus 4, gimana dengan M plus 4? M plus 4. Ya. Berarti kan 4N ditambah 4, sedemikian hingga N elemen bilangan bulat. Ya. Berarti hasilnya berarti hasilnya kan dia ditambah, berarti kan negatif 4, kemudian 0, ya. Didapat dari mana sih ini? Didapat dari sini aja, langsung kita ini kan tambahkan sama 4 di sini. Nah, negatif 8 ditambah 4 kan negatif 4. Negatif 4 ditambah 4 kan 0. Kemudian lagi ya, 0 ditambah 4 kan 4. Dan seterusnya. Nah, perhatikan hasil-hasil ini itu kan sama dengan M ya. Makanya dia balik lagi. Ke M4 yang di awal tadi ini. Begitu. Dan seterusnya.
Kalian bisa mencoba mencari untuk koset kirinya ya. Silahkan dicari sama caranya. Jadi koset kanan dari M dalam B adalah M plus 1, M plus 2, dan M plus 3. Merupakan koset kanan dari M dalam B yang membentuk suatu partisi dalam B. Ya. Ini untuk video part 1, part selanjutnya tentang pembuktiannya. Saya bagi ke dalam beberapa video biar tidak terlalu panjang. Jadi silahkan ini dipahami dulu, kemudian kita akan masuk ke teorema-teorema yang ada di koset. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan komen atau langsung WA saya. Semoga mudah dipahami.